Cek. Ya. Kandırırsınız. Ha? Yıllardır onu. Yakıl karşımdan. Anlamıyorsunuz ha? Be! Konuşurum. Hakikati söyle. Setelah Osman B berhasil menguasai kembali tanah leluhurnya, ia mulai membangun struktur kekuasaan yang kuat dan penuh harapan. Dan tidak main-main, kini ia menargetkan bursa setelah mendapatkan dukungan dari beberapa pihak. Mengenai hambatan menuju ke sana, satu persatu akan ia singkirkan. Kepercayaan diri itu juga tidak lepas dari bergabungnya para tokoh besar di wilayah Turkmenistan seperti Kocabe. Tidak kalah mengejutkannya, Kocabe merasa sudah tua dan merekomendasikan Hasan B untuk ikut bergabung. Dengan begitu, diharapkan jumlah pengikutnya akan terus meningkat, menandai awal dari kebangkitan sebuah kekuasaan baru di tanah Anatolia. Akan tetapi di sisi lain, di balik pembangunan ini, ancaman perlahan tumbuh, di mana musuh baru mulai memperlihatkan taringnya dengan membunuh para prajurit Osman di perbatasan Bizantium. Saat ini, Osman dan rakyatnya tengah merayakan bagaimana persatuan kini mulai tumbuh. Dan seperti biasa, digelar jamuan makan, dan sebagai hiburannya, Boran yang menyanyikan lagu. Namun tanpa disadari, ancaman musuh baru tiba di pelupuk mata. Lelaki yang membunuh para prajurit Osman di awal tadi, kini datang dan mengaku bernama Nikos. Pria Kristiani itu mengaku sebagai rakyatnya dan melaporkan bagaimana prajurit di perbatasan dihabisi prajurit Bizantium. Seolah tersentak, Osman langsung bangkit untuk segera mengeceknya dan mengajak Nikos juga. Di sini kecerdikan Osman diuji, di mana ia meminta saksi tambahan. Nikos lantas menunjukkan istrinya, namun Osman mendapati kejanggalan karena di antaranya ada bayi dan anak kecil. Di samping itu ia juga mengecek alat pertanian Nikos yang ternyata sudah usang. Seakan penuh kewaspadaan, Osman tidak langsung percaya, ia ingin mengecek lokasi langsung. Sementara itu di sisi lain, Poina sudah menyadari bahwa dirinya sebenarnya adalah Halime. Maka dari itu ketika latihan pedang dengan Sofia, ia mulai membayangkan untuk membunuh bibinya itu. Hanya sayangnya Halime menunggu waktu yang pas. Darah Osman benar-benar mendidih menyaksikan para prajuritnya diperlakukan dengan tidak manusiawi. Hal itu seolah menjelaskan bagaimana reaksi Bizantium terhadap dirinya. Fakta menarik terjadi di bursa, di mana Nikos mendatangi Sofia. Nama yang ia gunakan ternyata hanya samaran. Ia adalah Komandan Claudius, membawa pasukan bantuan dari Bizantium. Lucunya lagi, ia sangat terobsesi dengan Sofia, hanya saja selalu ditolak. Sementara itu, Osman membawa pasukannya untuk membantu wilayah perbatasan. Di sanalah kemudian kita bertemu dengan Hasan B, orang yang dimaksud Kocabe di awal. Osman terkesan dengan keberaniannya karena mengamankan perbatasan. Hasan B ternyata membawa informasi di mana Olcay Tuhan mengutus Kucar untuk mengambil jasad SMBG dan Sargun. Aladin, Cerkote, dan Aikut kemudian ditugaskan sejauh mana orang Mongol itu datang. Claudius mengaku menawarkan diri kepada Kaisar untuk membantu Sofia. Namun wanita iblis merah itu menolak karena ternyata Claudius juga pernah mengkhianati ayahnya. Namun Claudius mengaku telah bertatap mata dengan Osman, musuh Sofia. Separuh pasukannya telah dalam perjalanan dan separuh yang lainnya masih misterius. Sofia sempat tertawa dan percakapan ini didengar oleh Poina. Rombongan Osman kembali ke Oba dengan harapan baru karena Hasan B ikut tinggal bersama mereka. Namun fokus kekhawatiran adalah balasan dari Mongol. Bahwasanya Olcay Tuhan mengirim utusan untuk meminta pertanggungjawaban. Sementara itu, Balhatun mengeluh karena Maryam hilang. Di sisi lain, Poina terlihat mengendap-endap untuk mengirimkan pesan rahasia ke Kayi mengenai apa yang didengarnya. Sayangnya dia tidak menyadari bahwa aksinya itu dilihat oleh Sofia. Kudanya tertangkap dan pesan rahasia itu jatuh ke tangan bibinya tanpa sepengetahuan dirinya. Balhatun memohon kepada Osman untuk diizinkan pergi ke bursa. Ia mendengar Sofia berada di sana.
Itu artinya putri mereka Halime berada di sana juga. Akan tetapi Osman menolak dengan tegas permintaannya itu. Menurutnya Sofia sangat licik, banyak permainan yang sudah disiapkan di sana. Paling tidak mereka telah mengetahui bahwa putri mereka masih hidup. Mengenai kapan pertemuan itu hanya butuh kesabaran. Sofia kaget membaca surat dari Poena dan ia telah menyadari bahwa dirinya Halime. Hal itu ingin ia sampaikan kepada keluarga Osman sekaligus informasi bantuan dari Bizantium. Sofia pun naik pitam dan bermaksud menghabisi Poena ketika ia tengah tidur. Akan tetapi jiwa keibuannya meronta. Ia tidak tega karena Poena telah ia besarkan dari kecil. Di tempat lain, Kucar dan pasukannya tengah beristirahat di sebuah hutan. Aladin, Zarkote, dan Aikut memata-matai, menganggap musuh mereka kali ini biasa saja. Itu jelas salah besar. 3 begundal Mongol berhasil mengalahkan mereka. Bahkan yang paling menyedihkan, ketiganya dipaksa berlutut karena akan diinterogasi oleh Kucar. Untungnya utusan Mongol itu tidak mau tahu karena ia hanya menganggap ketiganya sebagai prajurit Osman. Padahal Aladin terus memberontak dan terus mengancam tanpa menyebutkan bahwa dia salah satu putra Osman. Menariknya, Kucar masih berbaik hati, kemudian melepaskan ketiganya. Belakangan Kucar mengatakan misi utamanya sebagai utusan Ulcay Tuhan adalah mengambil salah satu putra dan putri Osman sebagai pengganti kematian SNBK dan Sargun. Sementara itu Claudius memberitahu Sofia ia begitu percaya diri mengalahkan Osman karena dia juga berurusan dengan Ulcay Tuhan. Mendengar itu Sofia tersenyum lalu menjelaskan bahwa dialah yang sebenarnya telah membunuh SNBK dan Sargun. Kucar tiba di Obakayi dan berteriak memanggil nama Osman. Dan dengan gentle orang yang ia cari keluar untuk menemuinya. Tujuan kedatangannya telah diketahui, maka dari itu Osman telah menyiapkan kedua mayat. Tapi Kucar tetap tidak terima Osman yang harus bertanggung jawab atas kematian orang-orang penting itu. Tidak ada yang berubah di sini meskipun Osman telah mengaku tidak pernah membunuh kedua orang tersebut. Hanya saja Ulcay Tuhan meminta salah satu putra dan putri Osman sebagai penggantinya. Tentu Osman dengan tegas menolak. Menurutnya tidak pernah ia akan tunduk kepada Mongol. Pelakunya suatu saat akan terungkap. Namun yang jelas Osman menegaskan kepada rakyatnya bahwa mereka harus bersiap menghadapi Mongol. Sofia mulai berakting di hadapan Poena agar tidak disalahkan. 10 tahun bukan waktu yang sebentar untuk mendidiknya membenci orang Turki. Poena merasa hidupnya dihancurkan dan dipisahkan dari keluarga. Tapi Sofia juga memiliki alasan memusuhi keluarga Osman karena telah menyebabkan dirinya tidak bisa memiliki anak. Selama ini dia dididik dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang. Maka dari itu Sofia kemudian menguji Poena agar membunuhnya saja jika dirinya dianggap bersalah. Ia juga telah menduga bahwa Poena tidak akan pernah tega. Ditambah lagi Sofia juga berakting jika menderita sakit keras. Maka baginya mati saat ini atau nanti tidak ada bedanya. Sementara itu tanpa bermaksud mengesampingkan Mongol, Osman ingin bergerak maju melawan Bizantium. Saat ini poros perbatasan terdepan telah dihancurkan, mereka perlu memperkuatnya kembali. Masalahnya datang informasi akan datangnya pasukan bantuan, mereka harus membagi tugas. Di sisi lain, Kucar mendatangi Brusa untuk menemui Sofia dan Claudius. Di sini Sofia berbasa-basi mengetahui kemarahan Ulcay Tuhan. Oleh karena itu, ia menawarkan aliansi untuk bersama-sama menghadapi Osman. Kucar tentu tertawa. Ia mengatakan bahwa Ulcay Tuhan pasti senang dengan aliansi. Tapi tentunya semua itu hanya prank. Kucar menginginkan tahta Sofia. Tidak ada sejarahnya Mongol beraliansi. Bizantium harus menjadi pelayan. Menurutnya lagi, tidak ada yang setara dengan kekuatan Mongol. Sofia dan Claudius diberi waktu 2 hari. Jika menolak, maka Bursa akan diluluh lantahkan oleh Ulcay Tuhan. Di sini Claudius terlihat gentar, namun berbeda dengan Sofia. Ia merasa memiliki cara. Pasukan bantuan yang dikawal Hristo disergap oleh Osman. Tak ada niatan untuk lari. Mereka berjuang untuk melawan hingga terjadi pertempuran. Begitupun di sisi lain, Orhan dan Aladin mengintai perbatasan. Di sana mereka kemudian juga menyerang markas. Tugas ini memang dibebankan Osman untuk menggebosi kekuatan Bizantium.
Orhan dan Aladin begitu percaya diri bisa menjalankan tugas ini dengan baik. Namun ketika kemenangan sudah di depan mata, Claudius melemparkan api dari atas tebing yang membuat para prajurit Kayi terbakar. Setelah itu situasi terbalik 180 derajat, Orhan dan Aladin terpukul. Seketika itu Aladin dan Charkutai kepikiran untuk mundur dan membawa pasukan yang terluka. Hal itu ternyata tidak dikomunikasikan dengan baik dengan Orhan yang masih berjuang. Beralih ke pertempuran Osman melawan pasukan bantuan. Tidak ada kendala berarti mereka bisa mengatasinya dengan sangat baik. Hanya saja Risto berhasil kabur. Ini merupakan kemenangan Hasan B pertama kali bergabung dengan Osman, berhasil merampas senjata. Keberhasilan ini juga merupakan skenario Osman untuk mengalahkan Bizantium sebelum Mongol. Boran mendesak Orhan untuk mereka bisa mundur. Namun sebelum itu, keduanya menyaksikan sendiri bagaimana Yusuf terluka. Namun alih-alih membantu, Boran melihat sendiri teman-temannya kewalahan. Ia kemudian memaksa Orhan untuk ikut mundur juga. Akibatnya sungguh menyedihkan, Yusuf tertinggal dalam keadaan terluka. Disitulah Claudius merasa murka dan kemudian menghabisinya. Sementara itu, Aladin dan Charkutai bahu-membahu mengobati para prajurit yang terkena luka bakar. Orhan yang menyusul marah besar menganggap adiknya itu telah melarikan diri dari perang. Dan sikap pengejutnya itu mengakibatkan Yusuf martir. Sebaliknya, Aladin juga memiliki pembelaan bahwa banyak prajurit yang terluka. Jika itu tetap diteruskan, akan banyak nyawa yang hilang. Aladin juga menganggap kakaknya itu terlalu ambisius untuk menang. Akibatnya kakaknya itu menamparnya di hadapan para prajurit. Dan disinilah puncak perseteruan di antara keduanya dan harus dilerai. Claudius baru saja meremehkan karena bisa mengalahkan putra-putra Osman. Tapi pada kenyataannya Risto melaporkan separuh pasukannya dihabisi Osman. Sofia tertawa, menyuruh Claudius jangan meremehkan musuh mereka yang satu ini. Dan jika tidak mau boncos lagi, Claudius diminta untuk mengikuti saran Sofia. Setelah menang, Osman kembali dan disambut keluarganya. Tak lama dari itu disusul Orhan dan Aladin, namun dalam keadaan murung. Di tengah rasa penasaran, Orhan mengatakan bahwa mereka telah gagal. Boran juga menjelaskan bahwa Nikos sebenarnya adalah Claudius, komandan Bizantium. Orhan menyela lagi, mengatakan bahwa Aladin telah kabur dari perang. Debat serupa terjadi, namun kini di hadapan ayah mereka. Osman marah dan ingin tahu apa yang sebenarnya telah terjadi. Tapi yang jelas masalah ini harus diselesaikan, nanti mereka akan dipanggil. Tiba-tiba jasad Yusuf dikembalikan bersama sepucuk surat yang isinya peringatan untuk Osman dari Claudius bahwa ini hanyalah permulaan. Hal ini membuat Aladin memiliki tambahan alasan untuk menyalahkan Orhan karena ambisinya memakan korban. Sebelum menuju meja makan, keduanya kembali bertemu, namun situasinya masih sama, saling menyalahkan. Jadi bisa dipastikan hubungan keduanya akan terus memanas tanpa ada yang mau mengalah. Bahkan yang menarik, Boran dan Charkutai ikut dilibatkan. Puncaknya ketika akan duduk makan, Aladin dan Orhan dihukum oleh ayahnya tidak boleh bergabung. Untuk sementara mereka diusir agar merenungkan pentingnya persatuan. Istri dan putri Osman mencoba merayu, namun keputusan ayahnya itu sudah bulat. Akibatnya bukannya mereda, perseteruan semakin menjadi setelah kejadian ini. Tiada satupun yang introspeksi diri dan justru mereka mengajak berjalan masing-masing. Malam itu justru diperumit dengan Boran mendukung tindakan Orhan, sementara Charkutai berada di pihak Aladin. Semua orang mengira bahwa suku Kayi sudah cukup dewasa melalui ujian perpecahan. Tapi pada kenyataannya hal itu terjadi lagi. Kocabe dan Hasan B ikut merasa heran kenapa hal ini bisa terjadi di saat semuanya memiliki tujuan yang sama. Kocabe berkata kepada Osman bahwa kedua putranya tidak ada yang salah karena keduanya berdalih sesuai dengan apa yang mereka mengerti. Claudius menertawai Sofia yang tengah menangisi Poena. Wanita iblis merah itu sangat marah, tidak ingin urusannya dicampuri. Mengenai masalah Mongol, Claudius diminta percaya kepadanya, ia akan berhasil meyakinkan Osman. Sementara itu Balhatun memohon kepada Osman untuk tidak terlalu keras kepada kedua putra mereka. Solusinya, Boran diminta untuk memanggil keduanya. Di satu sisi Aladin curhat kepada istrinya bahwa ia merasa malu dipukul kakaknya di hadapan para prajurit.
Sedangkan di sisi yang lain, Orhan juga curhat kepada istrinya bahwa Aladin terlalu lemah dan pengecut. Nah, kedua belah pihak akhirnya dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Osman. Malam itu pembicaraan terlalu singkat hingga tidak diperlihatkan. Tapi keesokan harinya, Holovira berdebat dengan Gonca. Holovira meminta Gonca mengajari Aladin menjadi pemberani. Gonca tidak terima, ia pun membalas. Ia dilahirkan di suku Turkmenistan yang selalu berperang. Holovira seharusnya tahu bahwa Orhan memukul Aladin di hadapan semua orang. Mendengar itu, Balahatun yang tadinya ingin melerai tiba-tiba menghela nafas. Sementara itu, Osman mencoba menjelaskan kepada kedua putranya bahwa mereka mengurus sebuah negara dan membutuhkan persatuan. Tapi kedua putranya itu masih juga belum mengerti dan tetap mempertahankan diri. Hingga akhirnya Osman berkata dengan tegas, jika mereka tidak mau membersamainya, maka disilahkan pergi. Baginya, negara ini dan cita-citanya tidak butuh orang yang tidak mau bersatu. Tiba-tiba ada informasi bahwa Sofia datang. Osman menolak didampingi kedua putranya sebelum mereka introspeksi. Balahatun paling antusias mempertanyakan maksud kedatangan iblis merah tersebut. Tanpa basa-basi, Sofia menegaskan kepada Osman bahwa musuh mereka sama, yaitu Mongol. Surat dari Olcay Tuhan kemudian diperlihatkan bagaimana dia ingin menguasai Bizantium dan Kayi. Dan jika tidak ingin bangsa mereka dijadikan budak, maka Osman diajak Sofia untuk beraliansi. Osman jelas menolak, menganggap ini permainan jahat. Namun Sofia menegaskan ia bersedia menyerahkan Halime yang sudah ia besarkan dan didik hingga membenci orang Turki. Menurutnya hal itu lebih menyakitkan dibandingkan bendera Kayi berkibar di bursa. Nah, sepertinya Balahatun goyah dengan penawaran ini.